Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan cara memfaktorkan persamaan kuadrat. Rumus umum dari persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, untuk memfaktorkan persamaan kuadrat ini kita bisa menggunakan rumus ini. A kali C kemudian B. Jadi di sini nanti kalian harus bisa mencari dua angka ya, angka berapa dan angka berapa. Kalau dua angka ini dikali hasilnya ini AC. Kalau dua angka ini dijumlah ini hasilnya B. Kita langsung saja ke contoh. Yang pertama, tentukan faktor dari X kuadrat ditambah 7X ditambah 6 sama dengan 0. Untuk mencari faktor dari ini, kita bisa menggunakan rumus ini. Nah, sebelum itu kita harus menentukan dulu. A-nya di sini adalah 1, kemudian B-nya adalah 7, C-nya adalah 6. Dari sini ya, AX kuadrat tambah BX tambah C. A-nya koefisien dari X kuadrat, B-nya koefisien dari X, C-nya konstanta. Jadi di sini A-nya 1, B-nya 7, dan C-nya 6. Oke, kita langsung menggunakan rumus ini. A kali C. Di sini A-nya 1, C-nya 6. Berarti 1 kali 6. Hasilnya 6. Kita simpan di sini. Nah, kemudian B-nya berapa? B-nya ini 7. Kita simpan di sini 7. Nah, di sini kalian harus bisa mencari dua angka. Angka berapa dan angka berapa. Kalau dikali hasilnya 6, kalau dijumlah hasilnya 7. Untuk memudahkan mencari angka, yang kalian dahulukan itu lihatnya ke hasil kali yang ini 6. Kira-kira 6 itu bisa perkalian berapa saja? 6 itu bisa 2 kali 3, bisa juga 6 kali 1. Kalian coba dulu. Misal, kalian pilih 2 kali 3. 2 kali 3 betul 6. Tapi pas di sini 2 tambah 3 hasilnya bukan 7. Oh, berarti ini nggak bisa pakai 2 kali 3. Kenapa? Karena pas dijumlah hasilnya harus 7. Berarti untuk perkalian 6 ini kalian bisa menggunakan 6 kali 1. Kita coba cek ya. 6 kali 1 6. 6 ditambah 1 7. Ya, betul. Berarti tinggal dibuat kurung dulu di sini. Nah, perhatikan di sini kan X kuadrat. Kalau X kuadrat berarti di sininya X, di sininya X. Kenapa? Di sininya X, di sini X karena X kali X itu hasilnya X kuadrat. Pokoknya yang depan dikali depan itu harus hasilnya ini. X kali X, X kuadrat sudah betul. Kalau sudah betul, kita simpan angka ini. Ini positif 6. Kita simpan di sini positif 6. Ini positif 1. Berarti positif 1. Jadi faktor dari X kuadrat tambah 7X tambah 6 adalah X tambah 6 dan X tambah 1. Oke, selanjutnya nomor 2. X kuadrat dikurangi X dikurangi 12 sama dengan 0. Sebelum ke rumus kita tentukan dulu. Di sini A-nya adalah 1, kemudian B-nya negatif 1, kemudian C-nya negatif 12. Nah, A kali C berarti A-nya 1, C-nya negatif 12. 1 kali negatif 12, ini hasilnya negatif 12. Oke, kemudian B-nya ini, B-nya negatif 1. Kita simpan di sini. Nah, tinggal kalian cari angka berapa dan angka berapa. Kalau dikali hasilnya negatif 12, kalau dijumlah hasilnya negatif 1. Kira-kira perkalian ke-12 itu, perkalian 12 itu bisa berapa saja? Bisa 6 kali 2, bisa 12 kali 1, bisa 4 kali 3. Kira-kira yang mendekati kalau dijumlah hasilnya negatif 1 berapa? Kalau 6 kali 2 tidak mungkin ya. Karena 6
Nanti kalau 6 tambah 2 bisa 8. Kalau 6 kurangi 2 juga 4. Jadi tidak bisa ke negatif 1. Berarti untuk perkalian 12 kita bisa menggunakan, kalau 12 kali 1 juga tidak mungkin. Kita bisa menggunakan 3 kali 4. 3 kali 4. Karena di sini hasilnya harus negatif, berarti salah satu angka ini harus negatif. Kira-kira negatifnya ada di negatif di 3 atau 4. Lihat dulu, kalau dijumlah di sini harus negatif 1. Oh, berarti negatifnya di sini di negatif 4. Jadi kita cek ya. 3 kali negatif 4 itu negatif 12. Betul. Kemudian ke bawahnya kita cek lagi. 3 ditambah negatif 4. Punya 3, hutang 4. Jadi hutang 1. Betul. Berarti ini angka untuk di dalam faktornya. Kita buat kurung. Sama dengan 0. Di sini x kuadrat berarti di sininya x, ini x. Karena x kali x itu hasilnya x kuadrat. Oke, di sini angkanya berapa ini? 3 dan negatif 4. Di sini kan positif nih. Positif 3, kita simpan di sini positif 3. Ini negatif 4. Negatif 4. Jadi faktor dari x tambah 3. Faktor dari x kuadrat dikurangi x dikurangi 12 itu adalah x tambah 3 dan x dikurangi 4. Kemudian nomor 3. X kuadrat ditambah 3x dikurangi 10 sama dengan 0. Kita coba cari faktor dari ini. Berapa ya? Oke, kita bisa menggunakan rumus ini. A kali C. Kita cek dulu. A-nya 1, B-nya 3, C-nya negatif 10. A kali C berarti 1 kali negatif 10. 1 kali negatif 10 adalah negatif 10. Kemudian di sini B-nya berapa? 3. Oke. Di sini B-nya 3. Tinggal kalian cari angka berapa dan angka berapa. Kalau dikali hasilnya negatif 10, kalau dijumlah hasilnya 3. Kira-kira perkalian 10 itu bisa 10 kali 1, bisa 5 kali 2. Yang mendekati kalau hasilnya dijumlah hasilnya 3, kalau 10 kali 1 itu tidak mungkin ya, berarti kita bisa menggunakan 5 kali 2. Di sini berarti 5, di sini 2. Dan hasil perkaliannya harus negatif 10, berarti salah satu angka di sini harus negatif. Kira-kira negatifnya di angka 5 atau di angka 2? Yang nanti kalau dijumlah hasilnya positif 3. Oh, berarti negatifnya di 2. Karena kalau ini dijumlah hasilnya positif 3. Kita cek, 5 kali negatif 2, negatif 10. Kemudian kita cek lagi ke bawah, 5 ditambah negatif 2. Ini kan sama dengan 5 dikurangi 2, hasilnya 3. Oh, betul, berarti ini. Tinggal dimasukkan saja ke sini. Ini x kuadrat berarti di sininya x kali x, karena x kali x itu hasilnya x kuadrat. Nah, masukkan angka 5-nya. Positif 5 di sini, kemudian negatif 2 di sini. Oke, sudah. Misal ada pertanyaan, apakah penulisan ini bisa dibalik? Misalnya x tambah 1 di depan, x tambah 6 di belakang, boleh, bebas. Atau di sini x kurangi 4-nya di depan, x tambah 3-nya di belakang, mangga silahkan. Atau ini juga misalnya faktornya x dikurangi 2 dulu di sini, nanti x tambah 5-nya di sini, sama saja. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.